Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran PCM Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian PCM Balen dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Insyaallah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan topik kita yang berkaitan dengan Kitabul Janaiz, yaitu permasalahan-permasalahan yang ada atau yang berkaitan seputar jenazah. Minggu yang lalu sudah kita kaji tentang as-salat ala ghaibin, yaitu salat ghaib. Dan kali ini kita masuk pada kewajiban kita yang keempat terhadap orang yang meninggal, yaitu ad-dafnu, yaitu menguburkan. Karena ada 4 kewajiban bagi kita terhadap orang yang meninggal. Yang pertama al-ghuslu, yaitu memandikan mayit. Yang kedua yaitu takfinuhu, atau mengkafani mayit. Yang ketiga as-salatu alaih, yaitu mensolati mayit. Yang keempat ini yang kita akan bahas, yaitu dafnul mayit, yaitu mengubur mayit. Nah, sehingga kajian kita berkaitan dengan tuntunan menguburkan mayat menurut tarjih Muhammadiyah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam HPT kita, yaitu HPT jilid 1, ada nas atau teks yang merupakan keputusan Muktamar Khusus Tarjih 1/4 abad di Jakarta tahun 1936. Teksnya saya tampilkan itu, nanti kita coba bedah dan kaji poin-poin apa yang sudah dirumuskan oleh Majelis Tarjih yang berkaitan dengan menguburkan mayit. Yang pertama, ketika jenazah sudah disolatkan, maka kita dianjurkan untuk mensegerakan proses pemakaman. Ya, tentu dimakamkan di kuburan gitu. Tapi itu ada anjuran musri'in, dengan mensegerakan. Nah, kenapa kok demikian? Karena perintah mensegerakan penguburan itu sebagaimana yang terdapat dalam hadis rawahul jamaah yang diriwayatkan oleh al-jamaah dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, asri'u bil janazah. Bisa dibaca bil janazah atau bil janazah. Asri'u, sebuah imperatif atau perintah untuk menyegerakan gitu. Artinya kalau jenazah itu sudah disolati, maka tinggal satu kewajiban bagi kita, yaitu menguburkan. Sehingga kalau membawa jenazah ke kuburan itu perintahnya musri'in, dengan cepat-cepat. Nah, cepat-cepat ini bagaimana? Apakah larinya jinjit kayak orang melakukan tawaf, atau yang penting cepat gitu? Itu khilaf di kalangan para ulama. Kalau misalnya jinjit, takutnya nanti jenazahnya jatuh kan itu. Nah, sehingga ukuran cepat ini di dalam tarjih tidak dijelaskan. Yang penting
cepat ya. Termasuk mensegerakan jenazah ya, sehingga dalam fatwa kita setelah jenazah itu disolati ya tidak ada anjuran untuk mendoakan lagi. Kemarin kan sudah kita bacakan fatwanya, meskipun ini yang kita belum bisa melakukan karena mungkin jamaahnya masih campur itu, yang betul-betul versi Muhammadiyah ya. Kalau setelah jenazah disolati ya kerandanya diangkat, tapi secara umum didoakan lagi. Dan ketika didoakan lagi itu yang pertama berlawanan dengan hadis ini, asri'u bil jenazah. Jenazah itu suruh disegerakan. Yang kedua, kalau didoakan lagi itu ada semacam anggapan bahwasanya doa setelahnya itu lebih mustajab daripada doa yang kita lakukan lewat sholat jenazah. Padahal inti mendoakan jenazah itu ya lewat sholatnya itu. Dan sehingga dalam fatwa kita ketika majelis tarjih ditanya, adakah tuntunan mendoakan jenazah setelah disolati? Jawabannya apa kemarin? Tidak ada, karena tidak ditemukan di dalam hadis gitu. Yaitu apalagi misalnya ditahlili itu malah memperlambat lagi kan gitu. Oke. Nah, kenapa kok jenazah itu dianjurkan untuk disegerakan? Padahal orang meninggal itu ada dua potensi atau kemungkinan. Dia yang pertama mayitnya itu atau jenazahnya itu solihah, orangnya soleh. Yang kedua dia tolihah, namanya soleh kan toleh, sehingga jadi bahasa Indonesia tolah toleh itu ya, itu bahasa Jawa ya. Artinya orang tolah toleh itu nggak tahu apa-apa. Orang yang soleh, fal ya'mal amalan solihan, kan dulu kita sudah kaji. Amalan solihan itu amalan yang baik, yang sesuai, yang digariskan oleh agama kan. Maka di sini Nabi memberikan taklil. Taklil itu alasan, karena ketika Nabi menjelaskan hukum itu terkadang dikasih alasannya, terkadang tidak. Tapi dalam hadis ini kenapa kok ada anjuran untuk mensegerakan? Itu dijelaskan alasannya Nabi. Fa in kanat sholihatan, kalau jenazahnya itu soleh, orangnya soleh, qarabtumuha ilal khair, kamu akan mensegerakan dia kepada sebuah kebaikan. Nanti dia dikubur itu juga dapat nikmat kan. Sehingga ungkapan yang sering disampaikan oleh para kiai itu kubur itu raudhatun min riyadil jinan atau hufratun min hufarin niron. Ada dua kemungkinan. Kuburan itu bisa menjadi taman daripada taman-taman surga, atau bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Artinya ada kenikmatan di dalam kuburan dan juga ada azab gitu. Artinya kalau jenazahnya itu baik, kita mensegerakan kepada sebuah kebaikan. Mensegerakan kepada sebuah kebaikan itu dianjurkan atau tidak? Ya dianjurkan, karena wasari'u ila maghfiratim mirabbikum gitu. Nah, bagaimana kalau jenazahnya itu ternyata wa in kanat ghairu dzalik, kalau tidak soleh tadi. Wa in kanat ghairu dzalik itu maksudnya wa in kanat tolihatan, kalau jenazahnya itu toleh, bukan soleh. Fasyarun, maka keburukan, tad'unahu an riqabikum, maka keburukan kamu lepas dari pundak kamu sekalian. Artinya kewajiban kita selesai, karena namanya mayit, baik dia soleh maupun toleh, selama dia muslim, kita kewajiban 4 hal itu. Ya termasuk yang paling akhir menguburkan. Artinya kalau mayit sudah dikuburkan, kewajiban kita sudah selesai. Tapi kalau jenengan belum kuburkan, ya berarti kita masih punya tanggungan atau kewajiban itu.
Itu yang dijelaskan Nabi tentang apa? Perintah mensegerakan mayat itu dikuburkan. Sehingga kalau kita lihat misalnya dalam fikih Syafi'i pun itu sama ya. Di dalam kitab Umdatu As-Salik yang ditulis oleh Syekh Ibnu Naqib, di sana dikatakan wal yubadir mongko becik agi-agi osiro. Agi-agi itu apa? Mensegerakan bidafni kelawan ngubur ba'da salat ing dalam sawise salat. Artinya dalam rumusan fikih Syafi'i pun sama. Kalau jenazah itu sudah disolati ya segera dibawa ke kuburan gitu. Oke. Nah, berikutnya dalam HPT kita ada tuntunan yang berkaitan dengan tasyi' al-janazah. Tasyi' itu mengiringi apa? Jenazah. Orang yang mengiringi jenazah ke kuburan itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama apa? Dia al-masyi, yaitu berjalan. Yang kedua itu arokib, apa? Naik kendaraan, ya, naik motor, naik apa? Mobil, naik apa lagi? Sepeda. Gitu. Ada dua kelompok itu. Yang pertama apa? Yang berjalan dengan kaki. Yang kedua berkendaraan. Nah, apakah ada tuntunan yang berkaitan dengan ini? Misalnya yang berjalan itu posisinya di mana? Di depan jenazah, di belakang, samping kanan atau samping kiri? Kalau yang berkendaraan di mana? Itu. Di belakang. Kenapa kok di belakang? Padahal secara logika yang pakai kendaraan itu kan yang lebih cepat. Tapi kenapa kok di belakang? Jawaban jenengan. Nah, itu menghormati jenazah. Ya, ciri menghormati itu tidak nyalip. Oke. Oke. Ya, kalau kita lihat dalam hadis ya yang dikutip oleh Majelis Tarjih, ada hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah. Nabi bersabda, arakibu khalfal janazah, atau jinazah sama saja. Orang yang berkendaraan itu di belakang jenazah. Kenapa? Ya tadi alasan diantaranya untuk menghormati. Tanda menghormati berada di belakang. Meskipun yang berkendaraan itu kan berpotensi cepat kan itu. Lebih cepat daripada orang yang berjalan. Nanti kalau yang berkendaraan itu di depan, bisa-bisa mayatnya apa? Carry itu. Yang kedua, yang namanya orang mengikuti atau mengiringi itu secara umum ya apa? Berada di belakang atau berada di sekitarnya gitu loh. Itu orang yang mengiringi. Lah jenazah itu diposisikan kayak apa? Orang jemaah itu imamnya ya di depan. Kemarin kita sudah kaji ya, kenapa kok jenazah ini padahal bukan imam tetapi selalu di depan imam kan itu. Padahal status jenazah bukan imam. Makanya jenazah itu diikuti bukan mengikuti. Meskipun hadisnya itu apa? Dhaif. Al janazah apa matbu'ah wa laysat bitabi'atin. Tetapi bagi al-masyi itu orang yang berjalan. Itu haitsu syaa, dia bebas saja. Boleh di belakang, boleh samping kanan, boleh samping kiri, boleh juga di depan. Tapi kenapa kok boleh di depan? Ya karena berjalan. Tidak mungkin meninggalkan jenazah. Nah, itu. Sehingga dalam hadisnya apa? Wal masyi amamaha, tapi syaratnya ini yang berjalan ya qoriban minha, ya dekat. Kenapa dekat? Ya namanya mengiringi ya berada di sekitarnya jenazah. Kalau tidak dekat itu bukan mengiringi kan gitu. Oke ya.
Makanya di sini wal masyi amamaha qariban minha an yaminiha au an yasariha. Dalam hadis yang lain apa? Wal masyi haitsu syaa minha itu. Oke. Ini yang dipilih oleh majelis tarjih ya, meskipun tetap ada khilaf di kalangan para ulama gitu. Karena dianggap hadis ini yang lebih relevan dan lebih bisa dipraktekkan. Oke. Kemudian ketika mengiringi jenazah ini kita dianjurkan untuk somitin. Somitin itu untuk diam. Ini mungkin agak berbeda dengan realita di masyarakat ya. Biasanya di masyarakat itu begician atau guyon gitu. Nah, kenapa kok demikian? Karena di dalam hadisnya disebutkan innallaha yuhibbu as-sumta inda thalathin. Sesungguhnya Allah mencintai as-sumta, diam, inda thalathin, dalam 3 hal. Di antaranya apa? Indal jenazah, yaitu ketika mengiringi jenazah. Kenapa kok diam? Karena adanya kematian itu kan sebagai apa? Momen untuk refleksi. Kita berpikir bahwasanya suatu saat kita juga akan menyusul. Yang kedua itu kan momen berkabung ya. Dalam artian jangan sampai ada orang yang meninggal kita malah apa? Menunjukkan ekspresi kegembiraan gitu. Itu yang ditanamkan oleh Islam. Jadi kita melakukan refleksi bahwasanya kita juga akan menyusul. Yang kedua itu ya momen berkabung tadi. Ada saudara kita yang sedih ya, ekspresi kita ikut apa? Empati, tidak malah kegembiraan. Itu yang diajarkan oleh Islam. Oke. Dan kalau kita jelaskan tasyik, yaitu mengiringi jenazah. Apakah ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan? Padahal kita sudah bahas apakah boleh wanita mengikuti sholat jenazah? Kesimpulannya apa? Boleh. Kenapa kok boleh? Ketika Nabi meninggal, siapa yang mensolati? Nah, kemudian pertanyaan yang susah dijawab kemarin apa? Siapa yang menjadi imam? Nah, bingung dengan jawabnya. Ada yang jawab Abu Bakar, ada yang menjawab Umar, ada Utsman atau Ali. Ya. Padahal jawabannya apa? Tidak ada gitu. Dan ketika itu yang mensolati ya semua sahabat gitu. Tapi diawali sahabat yang laki-laki, tapi sholatnya apa? Munfaridin, secara sendiri. Kemudian disusul oleh asibyan, yaitu anak tapi laki-laki, anak-anak laki-laki. Kemudian apa? An-nisa, yaitu para wanita atau wanita gitu. Artinya yang mensolati jenazahnya Nabi juga dari kalangan wanita. Yang kedua, tidak ada seorang, hadis yang sudah kita bahas dulu ya, tidak ada seorang muslim yang mati kemudian yang mensolati apa? Ummatun minal muslimin, umat kelompok dari muslimin kan, meskipun tidak disebut apa? Minal muslimat, tapi ummah itu, kelompok itu yang mencakup laki-laki dan perempuan, karena hadis ini menggunakan sighatu apa? Taghlib, yaitu apa? Redaksi general yang mencakup sebenarnya laki-laki dan perempuan, meskipun Nabi seolah-olah apa? Hanya menyebutkan kelompok laki-laki, tapi ummah itu kan ya berlaku untuk laki-laki dan perempuan, sehingga kita memahami teologi berjamaah itu wal takum minkum ummah. Ummah itu ya laki-laki dan perempuan, sehingga di Muhammadiyah ya ada Aisyah kan itu. Bukan berarti ummatun itu laki-laki saja, sehingga ya Muhammadiyah saja, Aisyah tidak boleh membentuk kelompok. Oke. Yang kedua, praktik yang dilakukan oleh Aisyah ketika meninggalnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, itu Aisyah meminta jenazahnya dibawa ke masjid untuk apa? Supaya dia mensolati. Artinya wanita boleh melakukan sholat jenazah gitu.
Tapi kalau mengiringi jenazah boleh atau tidak? Gitu. Boleh atau tidak? Mengiringi ikut juga gotong jenazah. Nah, kuat dulu jenengan. Oke. Nah, itu. Maka dalam pandangan tarjih itu wanita tidak dianjurkan untuk apa? Ikut mengiringi jenazah itu. Nah, alasannya apa? Hadis Ummu Atiyah. Hadis apa? Ummu Atiyah. Kata Ummu Atiyah, nuhina anitiba'il janais. Nuhina, kami dilarang. Ini fiilnya fiil apa ini? Masih no. Nuhina itu maklum atau majhul ya? Hah? Majhul, yaitu kata kerja apa? Pasif atau pasif atau aktif? Pasif. Nuhina anitiba'il janais. Kami dilarang dari mengikuti jenazah. Ini kan statementnya siapa? Statementnya Ummu Atiyah. Padahal yang bisa dijadikan hujah, sumber landasan hukum, itu statementnya siapa? Rasulullah atau Nabi, perkataannya Nabi. Ini masalahnya pernyataannya Ummu Atiyah, tapi kenapa kok kita jadikan dasar hukum? Padahal perkataan seorang sahabiah atau apa, sahabat perempuan atau sahabat secara umum itu kan tidak bisa dijadikan sumber hukum. Itu kenapa? Atau dalam hadis dilihat dari sampainya riwayat itu, kalau hadis itu sampai pada Rasulullah disebut hadis apa? Marfu. Kalau sampai pada sahabat disebut apa? Mauquf. Kalau sampai pada tabi'in disebut apa? Maqtu. Nah, hadis ini cuma sampai pada Ummu Atiyah, artinya tidak statusnya marfu, tapi apa? Mauquf. Tapi kok kita jadikan dasar hukum? Gimana itu? Karena ini nuhina, kami dilarang. Nuhina itu fa'ilnya atau apa? Orang yang melarang kan dibuangkan. Yang melarang siapa? Ya, karena kalau ada redaksi semacam ini, nuhina, kami dilarang, tidak mungkin dipahami yang melarang selain Nabi. Sehingga nuhina anitiba'il janais itu meskipun hadisnya mauquf sampai pada Ummu Atiyah saja, tapi fi hukmil marfu, statusnya marfu sampai pada Nabi. Karena apa? Karena ada qarina, indikator yang kita bisa pahami. Kalau nuhina, seorang sahabat bilang kami dilarang, itu ya tidak bisa dipahami kecuali yang melarang Nabi gitu. Tapi Ummu Atiyah menjelaskan status larangan ini, apakah dia haram atau sekedar apa? Makruh. Maka dikatakan walam yu'zam alaina, tapi tidak harus, artinya apa? Larangannya ya tidak keras, atau disebut apa? Karohah tanzih, bukan karohah apa? Tahrim, atau statusnya makruh bukan haram. Tapi meskipun makruh kan lebih baik apa? Ditinggalkan. Kemudian secara dalil akli, kalau wanita itu apa? Ikut proses pemakaman di kuburan. Wanita itu secara psikologi gimana, Bu? Sing jawab lanang kok kayak ibu nangisan ya. Artinya kalau nanti ikut proses pemakaman kemudian nangis, nggak bisa dibendung gitu, bahkan sampai semaput, Bu ya. Itu malah yang mengubur itu punya dua tanggungan gitu. Nanggung mengubur mayit, kemudian nanggung yang ngeneng-ngeneng gitu. Gotong gue mulai menisan kan itu. Sehingga di sini wanita tidak dianjurkan untuk mengiringi jenazah gitu. Nah, bagaimana kalau ikut mikul pendosa mau? Nah, itu nggak ada hadis secara khusus ya, tapi bisa dipahami. Wong anitiba'il janais ini ya termasuk apa?
mikul bareng kan gitu. Dan kemudian secara akal wanita ya lemah itu, nggak bisa apa mikul jenazah. Kemudian berikutnya, kalau kita melihat jenazah itu lewat, apa yang harus kita lakukan gitu? Atau sebelumnya dulu saya bahas. Kalau kita ikut mengiringi jenazah tadi, apakah ketika sudah sampai di kuburan kita posisinya tetap berdiri saja atau boleh duduk? Atau kapan waktu kita dianjurkan untuk duduk atau bebas saja gitu? Nah, dalam pandangan majelis tarjih itu dikatakan, dan janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Tapi bahasa majelis tarjih masih umum, diletakkan maksudnya apa itu? Kerandanya itu diletakkan di tanah, atau mayitnya diletakkan di liang lahat gitu. Mana itu? Kalau kita lihat hadisnya ya, famanittaba'aha, siapa yang mengikuti jenazah, fala yaqut, maka janganlah duduk hatta tudha'a, sampai jenazahnya itu diletakkan. Diletakkan di mana? Diletakkan di tanah. Maksudnya kerandanya ditaruh di tanah, atau diletakkan di liang lahat. Ada dua kemungkinan gitu. Sehingga kalau kita lihat riwayatnya pun juga dua ya variannya. Yang pertama hatta tudha'a fil ardi, sampai diletakkan di tanah. Yang kedua hatta tudha'a fil lahdi, sampai diletakkan di liang lahat gitu. Tapi yang lebih amannya itu tentu pakai yang fil lahdi itu sampai di liang lahat gitu. Ya, kecuali nanti ada kasus berikutnya. Bagaimana kalau jenazah itu dibawa ke kuburan, ternyata liang lahatnya belum jadi. Akhirnya kan masih nunggunya itu apakah harus berdiri atau boleh duduk. Nanti ada penjelasan berikutnya. Tapi yang pertama ini intinya diletakkan itu ya diletakkan, ada dua kemungkinan tadi. Tapi yang lebih hati-hati ya sampai dimasukkan di liang lahat. Gitu. Oke ya. Memang ada dua riwayat tadi, fil ardi atau fil lahdi gitu. Oke. Tapi sebelumnya itu ya, nanti setelah ini. Berikutnya, kalau kita melihat jenazah, artinya melihat saja gitu. Tidak ikut mengiringi jenazah, apa yang kita lakukan? Berdiri atau tetap dalam posisi semula? Maksudnya posisi kita ya, misalnya duduk ya duduk saja, atau ada anjuran berdiri gitu. Nah, itu bagaimana itu? Berdiri okay. Ya. Maka di sini ada anjuran untuk berdiri. Sebagaimana hadis Ibnu Umar dari Amir ibn Rabi'ah dari Nabi, bahwasanya Nabi bersabda, "Idza ra'aitumul janazah," apabila kamu melihat jenazah, "faqumu," maka berdirilah kamu sekalian. Ini bentuk perintah. Laha, karena jenazah tadi. Hatta takhlufakum atau hatta tukhallifakum, sampai jenazah itu meninggalkan atau diletakkan tadi. Ini berarti kalau kita dilewati jenazah, maka anjurannya untuk berdiri gitu. Nah, berdiri ini kira-kira alasannya kenapa? Tadi ya diantaranya respon untuk memuliakan, karena tradisi Arab itu sampai sekarang ketika ada tamu, ketika kita duduk-duduk untuk menyambut tamu itu ya berdiri. Itu tradisi Arab ya. Kalau kita ada tamu, kita posisinya duduk, kita menyambut tamu dalam keadaan duduk, itu dianggap kurang
sopan ya, sehingga ada mahalul qiyam itu ya menunjukkan apa? Tradisi menyambut tamu gitu. Tapi kalau di tempat kita kan nggak apa-apa, ada tamu kemudian kita persilahkan, kita dalam posisi duduk, itu kan biasa saja. Tapi di tradisi Arab itu untuk memuliakan orang itu berdiri gitu. Dan kemudian al janazah di sini itu jenazah secara umum atau secara khusus? Apa ini Mas Ino? Jenazah ini alnya al apa? Alil ahdi atau apa itu? Kalau lil ahdi itu ya untuk jenazah muslim saja, atau al lil istighraq misalnya untuk mencakup semua jenazah, atau jenazah apa ini? Al jenazah di sini alnya itu umum, artinya semua jenazah, tidak harus jenazah yang muslim. Kenapa kok kita pahami alnya ini umum? Karena dalam hadis Sahal ibn Hunayf itu dijelaskan ketika Nabi dilewati jenazah, Nabi berdiri. Oleh sahabat ditegur, ya Rasulullah, innaha janazatu Yahudiyin. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri padahal dia jenazah Yahudi? Maka Nabi menjawab apa? Alaisat nafsan. Bukankah jenazah ini dia manusia atau punya jiwa? Nah, ini alasannya Nabi. Artinya selama dia manusia maka ia tetap dimuliakan. Berarti memuliakannya dari segi apa? Humanisme, kemanusiaannya, bukan pada keyakinannya. Kalau keyakinannya jelas gitu. Tapi sisi-sisi apa? Sisi apa? Kemanusiaan. Nah, ini kan termasuk ajaran apa? Toleransi dan humanis dalam pandangan apa? Islam. Ketika jenazah Yahudi itu lewat, Nabi tetap apa? Berdiri gitu. Oke. Tapi apakah Yahudi saja atau semua orang yang apa? Apakah semua orang yang beda agamanya dengan Islam? Hadisnya kan sahabat jawab apa? Innaha janazatu Yahudiyin. Tapi apakah ini bisa dipahami khusus jenazah Yahudi saja atau semua jenazah non Muslim? Itu gimana itu? Khusus jenazah Yahudi. Ya, kenapa Pak? Kalau ro'ay tumul jenazah itu kan lebih spesifik, itu jenazahnya kaum muslimin, tapi dikhususkan kepada jenazah Yahudi. Misalnya jenazah orang yang melakukan tindakan kesyirikan, itu apa kita juga wajib menghormatinya atau tidak? Ya. Misalnya dia adalah tokoh-tokoh musyrik, dia melakukan misalnya penyembah berhala, itu sudah kita ketahui. Dan itu kan saya rasa sudah masuk dalam konteks al-janazah yang sudah ada alnya tadi. Yeah. Karena kalau dia seorang Yahudi itu adalah agama yang pernah dicontohkan pada waktu itu. Karena dihormati mayit karena dia beragama. Kalau sudah menganggap tidak ada Tuhan, misalnya jenazahnya orang komunis, itu saya rasa sudah tidak masuk dalam konteks al-janazah tadi yang perlu kita hormati. Ya, menarik ya analisanya. Oke, yang pertama ada ungkapan innaha janazatu Yahudiyin. Ini waqi'u halin, peristiwa insidental, atau dia ta'lil atau ilah. Ilahnya itu alaisat nafsan, bukankah jenazah ini punya jiwa? Punya jiwanya atau kejadiannya yang dianalisa? Kan ada dua alasan. Hadis ini sababul wurudnya kan demikian. Ketika Nabi berdiri maka ditegur oleh sahabat itu. Sahabat bilang innaha janazatu Yahudiyin. Ini kebetulan yang lewat memang jenazah Yahudi. Atau ini menjadi alasan Nabi untuk berdiri, artinya mengkhususkan Nabi mau berdiri karena jenazahnya Yahudi, selain Yahudi maka tidak mau berdiri. Atau ilahnya itu dengan Nabi bilang alaisat nafsan. Ini yang dijadikan ilah atau
alasan. Ya, kalau jenengan menganalisa teks, itu memunculkan dua pemahaman. Sehingga yang paling potensi ilahnya itu alaysat nafsan, yang dinilai adalah kemanusiaannya. Selama dia punya jiwa, ya dihormati. Sedangkan apa? Inna janazatu Yahudiyin itu disebut waqi'atul hal, yaitu kejadian insidental yang terjadi pada peristiwa itu saja gitu. Tapi alasannya tadi alaysat nafsan. Kayak kasus misalnya dalam sholat Jumat, kebetulan ada riwayat yang mengatakan ketika Nabi melakukan sholat Jumat itu apa? Arba'ina rojulan, 40 laki-laki. Apakah 40 itu syarat atau kebetulan memang waktu itu pertama kali 40, kan kayak gitu. Itu apa? Cara menganalisanya. Nah, sehingga di sini yang paling potensi yang menjadi ilah itu orangnya tadi punya jiwa, berarti punya, dia manusia, yang dihormati adalah kemanusiaannya. Sedangkan inna janazatu Yahudiyin itu ya hanya peristiwa yang kebetulan terjadi pada saat itu gitu. Nah, apakah ini kan Yahudi dalam pandangan Islam meskipun memiliki sisi teologis ada monoteisme ya, tapi kan tetap dikritik oleh Al-Qur'an. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Wah. Uzair itu dianggap anak Allah. Artinya secara teologis dikritik oleh Al-Qur'an gitu. Nah, bagaimana kalau komunis? Ya. Ya, ini sisi muamalat duniawiyahnya gitu. Tapi secara apa? Secara ibadahnya, secara apa? Akidahnya ya tentu tidak dihormati karena berlawanan dengan Islam. Oke, berikutnya. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah perintah ini masih berlaku atau sudah dinasakh gitu? Meskipun dalam pandangan majelis tarjih anjuran untuk berdiri ini masih dianggap apa? Bisa diamalkan. Tapi dalam hadis Ali ibn Abi Thalib dan Ibnu Sirin itu Nabi itu dulu memerintahkan apa? Berdiri karena melihat jenazah, kemudian setelah itu Nabi memerintahkan duduk itu. Sehingga dalam pandangan mazhab Maliki, orang melihat jenazah itu ya tidak berdiri, ya tetap apa? Duduk. Nah, di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang dianggap rojih oleh majelis tarjih tetap berlaku gitu. Dan kenapa kok demikian? Karena hadis-hadis yang menjelaskan seolah-olah apa? Menasakh gitu. Menasakh itu apa? Menghapus. Yaitu Nabi dulu memerintahkan berdiri, kemudian wa amarona bil julus, kemudian memerintahkan apa? Duduk. Berarti dulu ada perintah berdiri, dihapus dengan perintah untuk duduk gitu. Artinya perintah untuk duduk itu menghapus perintah untuk berdiri. Nah, itu. Nah, sehingga dari sini sebagian ulama memahami sekarang yang diamalkan yaitu duduk, tidak berdiri. Tapi dalam pandangan majelis tarjih ini tidak dinasakh, artinya masih berlaku. Ada 4 tahapan itu ya, tapi nanti ini lama kalau kita kaji. Kalau dalil itu kontradiktif, yang dilakukan apa? Al-jam'u wa taufiq. Yang kedua tarjih, yang ketiga apa? Nasakh, kemudian yang keempat apa? Tawakuf gitu. Dalam kasus ini yang ditempuh oleh majelis tarjih bukan nasakh, tapi bisa al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u wa taufiq itu apa? Kesimpulannya berarti perintah itu tidak menunjukkan wajib. Faqumulaha itu tidak wajib. Kenapa kok tidak dipahami wajib? Karena Nabi di akhirnya memerintahkan untuk duduk gitu. Bisa juga ditarjih. Ditarjih itu apa? Dikuatkan secara riwayat yang apa? Mengatakan berdiri itu lebih kuat daripada yang duduk gitu. Oke ya. Berikutnya, ini yang jenengan tadi
tanyakan tadi? Apa? Belum ya, belum. Oke, berikutnya ketika apa? Mayit sudah sampai di kuburan, tentang apa? Bagaimana membuat kuburan atau makam itu. Anjurannya itu kuburannya lubangnya yang baik dan dalam. Baik dan dalam. Jadi kalau kita dalam itu, ukuran dalam itu apa gitu? Nah itu diantara alasannya ya. Kenapa kok ada anjuran untuk dalam? Karena ketika mayit dikubur itu, ketika dikubur dalam itu faedahnya dua. Yang pertama apa? Baunya tidak tercium. Yang kedua, aman dari binatang yang buas, sehingga nggak ada binatang buas yang dukir gitu, nggak ada sumanto gitu. Sumanto kalau kuburannya apa? Dalam itu mau gali juga susah. Oke. Itu kenapa kok ada anjuran untuk dalam? Tapi kedalamannya ini berapa gitu? Dalam hadisnya cuma dikatakan ihfiru, galilah, wa a'miku, dan dalamlah, wa ahsinu, dan baik. Berarti apa? Suruh menggali, suruh dalam, dan dalamnya juga harus baik atau kualitasnya baik gitu. Nah, dalamnya ini berapa ukurannya gitu? Ya itu. Nggak, orang Jawa itu kan tetap itu ya, itu punya landasan fikih biasanya. Ya apa? Sak detik itu sak detik apa? Sak detik kepala atau sak detik lang sak pengawai. Nah itu. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan apa? Qomatan itu sak detik sak kepala. Wa bastotan wa ngawi-ngawi ini. Nah, ini ukuran mazhab Syafi'i. Ada hadisnya, tapi Ibnu Abi Syaibah meskipun hadisnya tidak begitu kuat. Ada ulama yang memahami sedetik itu ya sedada. Intinya semuanya ijtihad gitu. Iya. Tapi dalam pandangan majelis tarjih tidak dijelaskan ukuran dalamnya. Yang penting dalam itu apa? Bisa memproteksi dari bau yang tidak enak dan binatang buas. Tapi secara umum ya tadi qomatan, yaitu 1 detik, wabas tautan dan sak pengawe. Oke. Itu dalam ada Bapak Syafi'i, sehingga di Jawa kan gitu Pak kan. Oke. Kemudian galian kuburan itu ada 2 macam. Yang pertama galian kuburan yang dia sak itu apa? Ya digali ke bawah gitu. Nah, wong Jawa muni lubangan apa Pak? Cemburan ya. Nah. Tapi yang kedua ada dia lahat. Lahat itu Allah tuh ya, jadi bahasa Indonesia lahat, karena kita bilang hak itu berat ya, sehingga diganti liang lahat ya. Tapi yang bahasa Arabnya namanya Allah tuh pakai hak itu. Kalau liang lahat itu ke bawah terus menyamping, itu kalau kita posisi di Indonesia, yang menyampingnya di sebelah barat atau sebelah timur? Nah, sebelah barat. Kan ada dia jihah kubuliyah, ada zuburiyah. Apa? Belakang atau depan. Tapi yang dianjurkan itu yang depan. Meskipun ada 2 potensi. Menyamping itu bisa menyamping sebelah apa? Belakang atau bisa depan. Tapi yang diambil yang di sisi apa? Kiblatnya itu. Yang depannya itu. Itu berarti ke bawah terus begini. Orang Jawa bilang Pak, sing landak. Landak itu enggak tahu, mungkin saya pikir itu karena kayak lenge apa? Landak itu. Itu yang disebut apa? Liang lahat. Nah, kenapa kok ada anjuran menggali kuburan dengan model lahat?
liangnya lahat. Kenapa kok nggak syak ke bawah saja? Padahal umumnya orang menggali itu ya ke bawah. Kenapa Pak kira-kira? Malah sing pina itu malah ke bawah tuh Bu. Ke bawah nggak usah, ke samping itu yang lebih mudah gitu. Nah, nek dicepetno ini malah harus kasih papan juga Pak ya. Kan malah ribet gitu. Nah itu yang menarik, semua ibadah dalam Islam itu pasti ada wajhul mukhalafah, sisi apa? Menyelisih tradisi orang selain Islam. Yang kedua, menyelisih gaya ibadah hewan. Itu semua ibadah gitu kalau kita perhatikan. Contoh yang dari awal dulu ya, yang kedua dulu ya, supaya tidak sama dengan gaya ibadah hewan. Ketika kita mau sujud, Nabi bilang apa? Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau kamu mau sujud, janganlah turun sebagaimana menderumnya atau jerumnya unta. Nggak boleh beribadah model sujud turun sujud unta. Di beberapa masalah sholat masih banyak lagi gaya hewan yang lain yang tidak dianjurkan. Yang kedua, dalam pelaksanaan ibadah tidak boleh sama dengan umat yang lain. Kemarin kita sudah kaji ada 3 waktu yang dilarang kita melakukan apa? Sholat dan mengubur jenazah. Di antaranya apa? Ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Kenapa kok tidak diperbolehkan? Ternyata ada ilahnya, yaitu alasannya. Dalam hadis Muslim dikatakan matahari itu tatlu'us syamsu baina qarnai apa? Seton. Matahari itu terbit di antara apa? 2 tanduk setan. Terbenam juga sama. Sehingga kalau kita melakukan ibadah di waktu ini membarengi atau menyamai waktu penyembah setan. Itu diantara apa? Alasannya. Misalnya Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyughatiya arajulu fa shalah. Nabi itu melarang seseorang sholat dengan menutup mulutnya. Lah kalau kita pakai masker itu karena darurah saja ya. Kan tidak selamanya kan ya. Kenapa? Alasannya ternyata ini model ibadahnya orang Majusi, yaitu penyembah api, yaitu agama kuno Persia. Nah sekarang lahat, kenapa kok liang kita lahat? Gitu. Nabi bilang apa? Allah tulana wasyaku li ghairina. Liang lahat itu untuk kami dan syak itu ke bawah itu untuk selain umat Islam. Artinya selain umat Islam itu ketika meninggal juga dikubur. Tapi galiannya itu galian yang umum. Umum itu apa? Orang menggali itu ya ke bawah langsung. Setelah itu ya selesai. Sehingga di sini ditampilkan wajhu mukhalafah oleh Nabi apa? Diperkenalkan galian liang lahat itu ya. Oke. Kemudian di sana dianjurkan kalau mayat itu ditaruh di liang lahat yang agak apa? Menceng itu ya tadi. Setelahnya itu ada anjuran untuk kan menceng itu, setelah itu ditutupi pakai apa gitu? Pakai apa kalau kita? Papan. Tapi di hadis papan itu enggak ada. Yang ada apa? Al-labin, yaitu batu bata atau batu mentah itu. Tapi kalau masalahnya tanah kita kan nggak support gitu, sehingga apa? Ijtihad ulama-ulama kita ya pakai papan. Yang kedua, memang dalam mazhab Syafi'i tidak harus batu bata gitu. Ketika batu bata tidak didapat, boleh pakai lauhah, yaitu pakai apa? Papan itu. Sehingga dalam prakteknya rata-rata pakai papan. Saya belum pernah Pak, misalnya mau ada orang meninggal kemudian apa? Dikubur. Nah, pakai apa? Batu bata itu dilempar Pak.
Kan prosesnya kan ini, mayat itu kepalanya ditaruh di mana? Di utara. Kenapa kok di utara? Menghadap kiblat. Karena bisa ditaruh kepalanya di apa? Di selatan juga menghadap kiblat. Ya itu alasannya, karena lambungnya itu yang ditempelkan di tanah itu yang lambung kanan gitu, lambung kanan, sehingga biar lambung kanannya itu menempel tanah, maka mayat itu kepalanya ditaruh di utara gitu. Kemudian dalam posisi tadi menghadap ke barat gitu, sehingga itu di belakangnya dikasih tadi, kalau kita digeluni dulu Pak ya, meskipun gelu itu ya tidak ada hadisnya kan, gelu kemudian apa, papan kan gitu. Nah, tapi ada filosofinya apa? Kenapa kok dikasih gelu? Nah, bin gak guling. Ketika nanti gak dikasih gelu, nanti guling melumah menghadap ke atas. Dan gelu ini juga digunakan untuk bantal. Kenapa kok digunakan untuk bantal? Nggak bantal, maksudnya di bantal ini loh, di bawah pipinya ini kan. Kenapa dikasih gelu? Hadisnya ada nggak? Tidak ada. Alasan jenengan cari hadisnya nggak ketemu. Tapi alasannya menggunakan hadis general. Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Normalnya orang yang tidur itu ya pakai bantal. Tapi kalau jenengan cari hadisnya, kalau mayat itu dibaringkan dikasih bantal, tidak ketemu gitu. Kemudian yang menjadi perdebatan berikutnya, meskipun ini nggak ada ya di tarjih, tali kafan itu diudari atau enggak gitu. Diudari enggak itu? Itu kalau enggak diudari cong culidin ya. Nah, dalam hadisnya itu tidak dijelaskan, tidak ada penjelasan apakah kafan itu dilepas talinya atau tidak. Tapi orang mengkafani secara otomatis ya di tali. Kenapa kok ditali? Ya biar nggak lepas. Nanti kalau kafannya nggak ditali ya lepas gitu. Karena apa? Karena secara umum orang mengkafani itu ditali biar tidak lepas alasannya, sehingga ketika mayat itu dikuburkan ya talinya dilepas lagi. Karena apa? Tidak ada apa? Perintah untuk nali. Tapi kalau tidak ditali ya pasti lepas gitu. Itu saja perdebatannya. Meskipun ada teman-teman ya yang bilang pokoknya mayat itu apa? Kalau dikubur ya tidak usah dilepas talinya. Tapi kalau rumusan fikih ada semacam itu melepas. Semuanya kalau dicari dalil secara nas tidak ditemukan dalilnya secara logika tadi, karena tidak diperintah untuk menali, dan sedang orang mengkafan itu biar tidak lepas ya umumnya ya di tali, sehingga kalau mayat itu sudah sampai di kuburan ya dilepas lagi itu ya. Oke, itu saja perdebatannya. Oke, berikutnya, kalau mayat itu dimakamkan di mana? Di sebarang tempat atau di kuburan Muslim? Kalau HPT kita bilang apa? Fi maqbaratil muslimin, di kuburan kaum Muslim. Kenapa kok di kuburan umum bukan tanah pribadi? Kenapa Pak? Oh gitu. Ya biar apa? Biar mudah untuk berziarah, dan di situ apa?
berkumpul semua ahli kubur gitu. Tapi yang menjadi masalah jenengan, ada nggak dalilnya kalau orang meninggal itu perintah Nabi bilang kalau mengubur itu fi maqbaratil muslimin, sedangkan dikubur dimanapun kan selama esensi mengubur itu sudah sesuai dengan esensinya kan boleh-boleh saja. Artinya mengubur itu kan tadi untuk apa? Biar baunya tidak tercium, yang kedua aman dari serangan binatang buas. Itu kan tidak harus di komplek atau perkuburan muslim gitu. Bisa juga di semua tempat kan gitu. Tetapi yang dianjurkan itu fi maqbaratil muslimin. Kenapa demikian? Padahal tidak ditemukan hadisnya gitu. Sehingga dalam HPT kita itu cuma dikatakan liwuku idzalika fil qurun ats-tsalats, karena hal itu sudah dipraktekkan di generasi 3 generasi, yaitu generasi di masa Nabi, di masa sahabat dan tabi'in. Sehingga Muhammadiyah itu yang mengikuti salaf soleh. Tidak bisa dikatakan Muhammadiyah tidak mengikuti salaf soleh. Dalam konteks ini dalilnya amal, perbuatan atau praktek kaum salaf itu. Meskipun tidak ditemukan statement yang langsung dari Nabi kalau mengubur itu di kuburan muslim, tapi praktik yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi ketika itu ya di kuburan muslim. Oke ya. Berikutnya ini mungkin yang terakhir ya. Ketika tadi mayit mau dimasukkan ke liang lahat, itu dari sisi mana Pak? Ya, maksudnya dari kepala kuburan atau kaki kuburan? Ya, maksudnya ini ada orang yang tanya juga, masa kuburan ada kepala dan kakinya? Maksudnya kepala kuburan atau kaki kuburan itu sesuai dengan posisi mayitnya, di mana kepala mayit, di mana kaki mayit. Di sisi mana? Berarti kalau masukkan dari kaki kuburan, kalau kita di sebelah selatan gitu. Yang dimasukkan kepalanya dulu atau kakinya dulu? Kepala dulu gitu. Logikanya apa Pak? Logikanya apa? Enggak, ini dalil akal saja. Apa? Kalau bayi bu, kalau jenengan punya bayi itu yang keluar kakinya dulu tuh kepala. Kalau jenengan berosot itu kepalanya dulu atau kakinya dulu? Nah, kebanyakan kepala. Sehingga yang umum itu ya kepalanya dulu, baik masuk atau keluar gitu kayaknya. Nah di sini kepalanya dulu yang dimasukkan, hanya saja ketika memasukkan dari kaki kuburan. Kemudian kenapa kok demikian? Ini hadis Abi Ishaq ya. Al-Haris itu mewasiatkan supaya Abdullah ibn Yazid mensolati. Fasalla alaih, terus Al-Haris mensolati Abi Ishaq. Thumma adkhalahu al-qabro, kemudian memasukkan ke kubur min kibali rijlayi al-qabri, dari sisi 2 kaki kuburan. Waqala, kemudian Haris berkata, hadza minas sunnah, ini kayak kasus tadi hadis Ummu Atiyah. Ini perbuatan siapa? Al-Haris. Haris itu siapa? Sahabat. Padahal kan perbuatan sahabat. Kalau Ummu Atiyah tadi apa? Perkataan sahabat. Ini perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat kok dijadikan landasan hukum? Karena ini ada korina, indikator dari Nabi. Ketika sahabat bilang hadza minas sunnah, maka sunnah ini tidak bisa dipahami kecuali sunnahnya Nabi, tidak mungkin sunnahnya sahabat. Meskipun ini perbuatan sahabat, sehingga apa? Bisa dijadikan sumber hukum. Oke. Kemudian orang yang memasukkan ke kuburan tadi membaca
doa. Bismillahnya, doanya apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bisa juga bacanya Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Tapi kalau yang ditarjih wa ala millati Rasulillah, maksudnya Bismillah saya memasukkan mayit. Cara menakwilnya Bismillah apa? Udkhilu al mayit. Karena setiap perbuatan yang baik kan diawali dengan Bismillah. Kalau ini kita makan Bismillah berarti apa? Saya makan, takwilnya apa? Bismillah itu berarti apa? Saya makan dengan membaca Bismillah. Maksudnya akulu bi Bismillah gitu. Kalau kita konteksnya di sini memasukkan mayat berarti Bismillah saya memasukkan mayat. Wa ala millati Rasulillah maksudnya saya mengubur mayat sesuai dengan tuntunan atau ajaran Rasulullah. Oke. Ini satu lagi ya, satu lagi. Kalau tadi jenazah atau kuburan sudah diratakan, itu ada anjuran supaya orang yang dekat dengan makam tadi itu menaburkan tanah di arah kepala sebanyak 3 kali. Nah, ini kalau orang Muhammadiyah jarang mempraktekkan karena sudah dipraktekkan tetangga sebelah gitu. Ini di HWT kita malah ada anjuran demikian gitu. Cara menaburkan tanahnya itu pakai dua ini telapak tangan ya, meskipun ini ijtihad ulama nggak ada hadisnya ya. Kalau Imam Nawawi bilang ambil tanah kemudian pakai 2 telapak tangan kemudian dilemparkan ke arah kepala kuburan tadi. Nah hadisnya apa? Hadis Abu Hurairah anan Nabi shalla ala janazatin. Nabi itu sholat di atas jenazah. Tsumma ata qabrul mayyit. Kemudian Nabi mendatangi kuburan mayit. Fahatha alaih, maka Nabi menaburkan atas mayit tadi min kibali raqsihi, dari sisi kepalanya, salasan 3 kali. Tapi dalam mazhab Syafi'i ketika menaburkan tanah ke arah kepala mayit tadi itu ada doanya itu. Doanya yaitu membaca surat Toha itu. Ketika taburan pertama bilang minha khalaqnakum, minha dari tanah, khalaqnakum kami menciptakan kamu sekalian. Maksudnya manusia itu dijadikan dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah kami mengembalikan kamu sekalian. Maksudnya manusia dari tanah dikembalikan ke tanah itu. Artinya mengubur manusia itu ya di tanah, tidak bakar dan sebagainya. Di taburan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu Allah nanti akan membangkitkan kamu sekalian sekali lagi. Kan manusia itu dulu tidak ada, diciptakan dari apa? Tanah, dari tanah hidup di dunia, kemudian meninggal dikembalikan ke tanah, kemudian dibangkitkan dari tanah itu menuju kehidupan yang abadi, baik di surga atau di neraka itu. Tapi hadisnya itu fi hadisin dhaif, tapi hadisnya apa? Dhaif. Sehingga ditarjih kita bacaan ini tidak diamalkan. Yang diamalkan ya hanya tadi menaburkan ke arah kepala mayit 3 kali, menaburkan tanah ke arah apa? Kepala mayit 3 kali. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Nggih, monggo. Terima kasih. Ini yang mungkin agak aneh. Perbedaan antara mayit dan jenazah. Kalau mayit itu apa, jenazah itu apa? Karena di sini redaksinya itu banyak, ada yang menggunakan mayit, ada yang menggunakan jenazah. Ketika sholat itu kan yang digunakan redaksinya adalah sering sholat mayit. Itu berhubungan dengan apa? Dengan domir ketika kita berdoa.
berdoa kepada mayit Allahumma ighfir lahu itu ya, itu karena mayit dianggap sebagai laki-laki. Kalau misalnya itu sholat jenazah itu mesti Allahumma ighfir lahu, mengatakan jenazah itu juga bisa disimpulkan bahwa dia perempuan. Dan ini seperti ini ada hadis itu man syahidal janazah hatta yusolli alaiha, berarti jenazah itu kan dianggap wedok gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya mayit dengan jenazah? Mayit itu isim apa? Isim apa? mata yang mutu mautan itu mayit, jadi isim fa'il. Mayit itu orang yang meninggal gitu, atau orang yang mati. Kalau jenazah atau jinazah itu maknanya sama, tapi kalau jenazah dengan jinazah itu dalam bahasa ada dua makna. Jenazah itu bisa merefer pada mayit, bisa juga merefer pada naas. Naas itu hari naas itu. Naas itu keranda. Keranda mayit itu disebut apa? Jenazah atau jenazah. Dalam segi bahasa. Tapi jenazah atau jenazah itu dua makna itu. Bisa mayitnya sendiri atau kerandanya. Cumanya saya nggak paham kenapa kok di bahasa Indonesia jadi hari naas itu. Mungkin hari naas itu karena ada keranda mayit itu kan, menunjukkan kesialan atau kematian gitu. Ya. Tapi naas itu artinya keranda mayit gitu. Itu dari segi bahasa. Tapi kenapa kok kalau kita mendoa tadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, kita sudah bahas doa ini bisa dirubah bisa tidak, meskipun dalam pandangan majelis tarjih tidak usah dirubah itu. Alasannya apa? Ketika tidak dirubah itu kita takwil, kita niatkan kembalinya dhamir ini, itu maksudnya iradatu asy-syakhs atau iradatu al-mayyit. Yang kita kehendaki adalah mayit. Kenapa bukan jenazah? Padahal dalam hadis tadi man syahidal janazata hatta yusolliya alaiha atau hatta yusalla alaiha, itu boleh dibaca dua ya. Siapa yang menyaksikan jenazah? Nabi tidak bilang man syahidal mayyita kan itu. Itu hadisnya yang jenengan kutip tadi berkaitan dengan bicara pahala. Tapi kalau doa ini hadisnya Auf ibn Malik. Hadisnya siapa? Auf ibn Malik. Ketika Nabi mengajarkan doa tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu atau madkhalahu. Auf ibn Malik bilang apa? Tamannaitu law wadittu an kuntul mayyita. Pakai apa? An kuntul mayyita. Saya berharap kalau saya ini jadi mayit kemudian didoakan oleh Rasulullah dengan doa ini. Kan lau kuntul mayyita, pakai redaksi mayit. Sehingga kalau hadisnya ini pakai redaksi mayit, ya berarti mudzakkar tadi dianggap laki-laki, karena tidak, Auf bin Malik tidak mengatakan an kuntu waditu lau kuntul apa al janazah atau janazatan, kan tidak, tapi lau kuntul mayyita itu. Sehingga ulama tadi kalau di Auf bin Malik ini kan tidak menjelaskan, yang penting mayit, apakah jenazahnya itu laki-laki atau perempuan, dan dia berharap jadi mayit. Ya memang kebetulan Auf bin Malik ini laki itu. Dan sehingga hadis Allahumma ighfir lahu ini tadi dipahami kembalinya kepada mayit. Yang kedua, namanya bahasa itu lebih pada menggunakan laki-laki atau sisi apa? Maskulin daripada sisi feminim. Kayak assalamualaikum itu ya maskulin bukan feminim, meskipun berlaku untuk feminim kan itu. Secara bahasa kan itu laki-laki dulu baru perempuan itu. Mungkin itu ya alasannya. Ada yang lain silakan atau kita cukupkan ya? Kita cukupkan dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.